Ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Yusuf Al-Asfahani. Di dalam mimpinya beliau lagi mengkubur semua kitab-kitabnya. Kemudian ditanya, Syekh, kenapa kitab-kitab hadis ini kau kubur, kitab fikih kau kubur? Kemudian beliau menjawab, dulu aku seorang muhaddis, sekarang apa? Aku dulu seorang mufti, aku dulu seorang qadhi. Tapi apa yang bermanfaat untukku saat ini? Au kama qal, tidak ada seperti ilmu tasawuf. Makanya semua ulama yang menjadi rujukan di dalam tasawuf itu adalah mantan ulama zahir yang hebat. Ya. Hampir tidak ada yang menjadi rujukan adalah ulama yang setengah-setengah ilmunya enggak. Wali bisa, barokah iya. Walaupun enggak alim-alim nemen tapi punya ilmu agama, bisa jadi wali, bisa ini. Cuman yang selalu menjadi rujukan kayak Imam Sya'roni. Nanti Imam Sya'roni sebelum ngarang kitab-kitab beliau, sebelum ngarang Tanbihul Mughtarin, sebelum ngarang kitab Al-Anwarul Qudsiyah, kemudian sebelum mengarang Al-Uhud, Al-Muhammadiyah, dan lain-lain kitab-kitab, beliau punya kitab karangan di fikih. Ya, menunjukkan luasnya ilmu syariat beliau. Makanya sampai detik ini jadi rujukan. Adapun kalau yang umpama tidak mempunyai ilmu syariat yang luas, ilmunya Masya Allah, ya barokah, ya semua, tapi tidak seperti mereka yang jamaah ilmu zahir wal batin. Jadi makanya kalau orang-orang itu menuduh sufi dengan tuduhan nggak ada ilmu, ya nggak lucu, nggak belajar itu dia, nggak baca kitab dia. Coba lihat itu kitab-kitab tasawuf. Siapa mereka? Lihat manakibnya masing-masing. Mereka orang-orang yang hebat. Wa mithlu dzalik kana sya'nu rijal aqbalu 'ala Allah wa 'ala daril akhirah wastaghalu bi khassati anfusihim wa tajarradu li ibadati rabbihim wa fihim yasduq qawlahu qawla man qal kana al ulama idza alimu amilu wa idza amilu syughilu fa idza syughilu fuqidu wa idza fuqidu tulibu wa idza tulibu harabu ay firaran bidinihim ihtirazan amman yushghiluhum an ibadati rabbihim. Ajib. Wa mithla dzalik, dulu para aulia mereka itu menghadap kepada Allah, yakni artinya hanya yang difikirannya menuju kepada Allah. Dan yang ada di benaknya adalah akhirat. Ya. Wastaghalu bi khassati anfusihim. Akhirnya yang dia lakukan sibuk mengurusi diri, membenahi dirinya. Fatajarradu li ibadati rabbihim, hingga tidak ada kegiatan kecuali ibadah. Wa fihim, dengannya betul yang dikatakan sebagian ulama, ulama itu, ya, ulama salaf itu, mereka kalau mengetahui terus mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, fokus. Kalau sudah fokus, mereka dicari. Ya. Mereka fukidu dulu. Fa idza fukidu tulibu. Mereka hilang. Ya. Uzlah, khalwat, tulibu, dicari. Ya. Jadi pertamanya murid, sekarang murad. Ya, dulunya murid, sekarang murad. Dulunya
menginginkan, sekarang diinginkan. Ya, dulunya tolib, sekarang matlub. Ya. Uzistu taliban, dzuliltu taliban wa uzistu matluban. Ya. Fa idza talabu harabu. Ya. Firaran bidinihim. Ihtirazan amma yushghilu min. Kalau sudah mereka itu dicari orang, enggak terus tambah seneng. Orang-orang itu kalau orang, makanya wali kalau cari ketenaran tuh enggak mungkin. Mereka itu lebih senang jauh dari manusia yang hanya menyibukkan mereka dari Allah. Wali paling senang itu sama lockdown. Iya, tidak boleh ketemu, tidak boleh salaman, seneng wali-wali ini. Alhamdulillah, enak sudah. Dia bisa fokus sama Allah. Ya. Tapi kalau yang seneng undangan, seneng dihargai orang, seneng dicium tangan sama orang, ini semuanya ya, belum kelasnya mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Mungkin saja ada penyesalan kurang manfaat ilmu, ya mungkin sebagai para dai. Tapi kalau para aulia enggak, lebih senang. Mereka tuh lebih senang khumul, enggak dikenal orang. Karena ba'dhu salihin ketika Allah mensifatkan dalam Al-Quran wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba Allah itu yang mereka berjalan di atas tanah dengan rendah hati. Itu katanya kaum salihin ketika mendengar wallahi lau qadarna namshi hatta tahtal ard. Kalau bisa kita ini enggak mau jalan di atas bumi, di bawah bumi kalau perlu. Saking kepinginnya humul, enggak dikenal orang. Ya. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani juga seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani dia mengatakan, aku ini kalau apabila tidak manfaat apa yang aku ucapkan. Beliau itu kalau jalan di pasar aja saat pasar tobat. Kalau enggak, saya lebih cocok untuk tinggal di rumah tajarrud sama Allah, dekat sudah, lebih enak. Ya, harabu ihtirazan amma yuzghilhum an ibadati rahim. Kana Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau ketika makamnya sudah fana itu kan yafna amma siwallah, yakni fana itu sudah tenggelam di lautan ma'rifatullah, fana sama Allah, pikirannya hanya Allah, sampai akhirnya ya dia itu enggak mikir yang lain. Ya, beliau dalam qasidahnya mengatakan ana masyghulun bilailah an jami'il kaunil jumlah, aku sibuk dengan si Lailah yaitu Allah, dari semua alam semesta ini yang ada. Aku enggak tahu alam semesta ini apa isinya, yang penting di benakku itu hanya Allah. Makanya beliau ketika beliau Imam Haddad bagi, bahkan dikatakan dari Sadah Alawiyah yang sampai derajat dalam fikihnya mujtahid Imam Haddad. Kenapa beliau tidak membuat satu madhab sendiri? Ta'aduban bi faqihil muqaddam. Karena faqihil muqaddam walaupun sealim itu enggak buat madhab muqaddam, ikut madhab Syafi'i. Maka beliau mengatakan kalau enggak ta'adub dengan salaf khususnya pada faqihil muqaddam, aku sudah membuat madhab sendiri, madhabul Haddad, madhab Alawi. Tapi ta'aduban bihim. Ya, kan salaf itu seperti itu. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar baca kitabnya Imam Ghazali. Kemudian ada satu ibarat yang buat beliau enggak senang. Ibarat kata-kata Imam Ghazali yang dia enggak cocok. Ya. Ada kata-katanya Imam Ghazali yang dia inggabab, yakni enggak suka. Tapi terus dia diam sejenak. Dibaca lagi, berubah. Jadi kayak enggak ada apa-apa. Terus ditanya, Habib,
Antum kelihatannya tadi dengan ibarat ini nggak cocok, tahu-tahu kok sekarang jadi berubah. Iya, tadi aku nggak cocok. Ibarat nggak saya sebutkan. Ibarat Ghazali saya nggak cocok ini. Tapi terus saya berpikir, kam min wali, kam min kutub, kam min abdal, kam min autad, kam min saleh, qara' hadzal kitab wa lam ya'tarid wa ana a'tarid. Wali, kutub, semuanya pernah baca kitab ini, mereka diam, nggak ada yang ngeritik. Terus saya mau ngeritik setelah mereka diam atas perkataan ini? Enggak, saya diam aja. Adab. Hakadha. Ya. Imam Haddad juga seperti itu. Beliau perkataannya banyak. Ya. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu menyebut di situ. Kalau bukan karena ta'adub dengan salaf, saya akan ikut madhab Imam Abu Hanifah dalam urusan air. Enggak mau ikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam urusan air rada ketat. Yassiru ya akhi wala tu'assiru. Bikin agama ini gampang, jangan diperepot. Cuman karena enggak berani. Aku mau mengatakan ambil air ini Imam Abu Hanifah, sedangkan salafku pakai Imam Syafi'i. Enggak, sudah enggak apa-apa. Hakadha. Nah, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika beliau itu sudah sampai ke maqamul fana, tahu enggak? Dia didatangi oleh seseorang untuk tanya tentang fikih. Oh, memang dia ahlinya fikih. Ditanya imam gini. Beliau jawabannya singkat-singkat. Ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, selesai. Yang namanya thalabatul ilm itu kan mesti tanya-tanya, kenapa? Apa kaidah usul fikihnya, apa qawaidul fikihnya, nasnya dari mana, ini semua kan tanya. Thalabul ilm biasa tanya seperti itu. Justru yang enggak biasa kalau thalabul ilm tanya terus oh gitu ya, terus enggak tanya di mana marjaknya, enggak ditanya di mana siapa pendapat siapa, ya itu bukan thalabul ilm. Thalabul ilm tanya, lu kok bisa? Kalau orang awam enggak tanya. Ya. Kalau orang awam enggak tanya. Orang awam itu kalaupun tanya ente harati juga enggak tahu. Makanya orang sekarang ini, orang awam ini kan kadang-kadang dibalul-balul oleh sebagian ustadz. Diajari mengatakan hadis ini sahih, dhaif, hadisnya sanadnya gimana ini. Padahal mereka enggak tahu. Ya, ente ngomong di mana? Oh ini, loh, ini hukumnya gimana? Oh ini gini. Syekh fulan mengatakan, Imam fulan mengatakan gini. Oh gitu ya. Oh ya, oh berarti kalau gini baru percaya saya. Padahal ngawur semua. Ya. Jadi kalau thalabul ilm itu harus dikasih tahu. Kalau ada kaidah usulnya kasih tahu kaidah usulnya. Kalau ada nasnya kasih tahu ini pendapatnya Imam siapa, pendapatnya Syekh siapa, jelas. Kalau awam sudah enggak perlu. Orang awam ditanya. Ada orang awam tanya sama ente apa hukum gini-gini, hukumnya sah, hukumnya tidak sah, selesai. Walau ente kasih pendapat-pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan wal mu'tamad seperti ini, tapi ini tak perlu, tambah ngeluh ndak sih. Ente kasih pendapat yang benar, yang paling hati-hati seperti ini. Mu'tamad, kalau ente istifta jawabannya harus mu'tamad, yang mu'tamad sah, yang mu'tamad enggak sah, selesai. Ustadz gimana hukum menyentuh istri, apakah batal wudhunya? Batal, titik, mu'tamad. Sudah enggak pakai, di mazhab Imam Abu Hanifah tidak batal, di mazhab Imam Malik kalau pakai syahwat batal, wis ketahuan. Enggak perlu, ente langsung jawab, wis. Nanti malah dia akhirnya, wis aku tak mazhab Imam Malik ya wis. Ya. Tambah ngawur nanti ente buka pintu untuk mereka. Kalau orang awam, ya. Tapi kalau thalabul ilm tanya. Fa Imam Haddad ditanya oleh seorang thalabul ilm, gimana hukumnya gini, dijawab ini gini, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Kemudian beliau tanya, apa dalilnya, mana qaidahnya, apa nasnya ini. Kemudian beliau mengatakan, sudah, iktafu bihadza, cukuplah ini jawabanku. Fa inna huduri ma'akum takallufan, karena sesungguhnya hadirnya jasadku dengan kalian maksa. Karena hati sudah sama Allah. Nah ini
itu yang disebut dengan fana, akhirnya mereka lebih suka menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ulama fi tilkal azminah mutakatsirin mutawafirin wa kana al-qiyam bi fardhil kifayah min ta'lim man laysa ya'lam hasilan bil ba'd minhum wa ghaiman bihi. Fatafarra amsal haula'i alladziina dzakarnahu lil amal wal ibadah wal i'tizal linnas wal iqbal bi kunnihi al himma 'ala daril akhirah wa tarki ma yashghiluhum 'an rabbihim wa 'an ta'ati wa tajarrud li ibadati kainan dzalika ma kan dulu di zaman itu. Kenapa sebagian ulama condongnya kepada tasawuf walaupun ilmunya itu masih belum luas? Karena di zaman itu ulama banyak hadirin. Kayak saya pernah dapat cerita dari guru saya itu, Syekh Umar Khatib dulu. Beliau pernah cerita seperti ini. Dulu orang Islam itu rajanya ilmu. Orang Barat ini kan baru pinter. Sampai detik ini orang-orang Barat mengambil marja'iyah, pendapat itu ikut Ibnu Sina, walaupun sampai detik ini. Universitas-universitas hebat besar itu semuanya masih mengambil rujukan Ibnu Sina, Khawarizm. Itu semua dari Baghdad. Waktu jaya-jayanya Khilafah Abbasiyah. Khilafah Abbasiyah ini pusat teknologi, ilmu sedunia dipegang oleh umat Islam. Ya. Saya kalau ziarah masjid-masjid itu, Masya Allah, bangunannya Sinan, arsitek yang belum ada duanya itu bangun zaman itu, ngitung semuanya. Saya pernah di Yordan itu berdiri di satu tempat ini buat imam atau buat ceramah. Jadi kalau orang yang hadir banyak kan nggak ada mikrofon, waktu itu nggak ada mikrofon. Jadi bangunannya itu dibuat nggak tahu simetris atau gimana ukurannya, hingga akhirnya ditempatkan di satu titik, yang di titik itu kalau Anda ngomong suaranya dengar semua, tes, halo. Kalau bergeser 10 cm aja, hilang suara itu, halo, halo, halo. Jadi umat Islam ketika itu sampai katanya guru saya dulu sampai gini, saking semua dipelajari. Ilmu ini zaman Abbasiyah, waduh wis, semua dipelajari. Begitu pula para ulamanya, sudah enggak cuman bahas masalah fikih, enggak bahas masalah hadis, enggak bahas masalah tafsir, sampai tahu enggak di batasan mereka itu mengkaji tentang semut yang ngomong sama Nabi Sulaiman. Semut itu namanya siapa? Nasabnya kemana? Kok bisa dia yang ngomong? Ya, dia itu turunannya siapa? Dibahas full tentang namlah, saking kentean bahan wisan. Ya, kehabisan bahan yang dibahas sampai detail dalam hal seperti itu. Ya, makanya ketika zaman seperti itu, banyaklah orang-orang yang akhirnya mereka sudah meninggalkan yang ilmu fardul kifayah, langsung mereka fokus ke tasawuf. Nah kalau sekarang ya enggak apa-apa seperti itu, ya asal tidak bicara syariat. Karena sekarang saya lihat ini orang-orang yang ngaku sufi, terus ilmunya masih enggak dalam, berani berbicara tentang fatwa fikih, fatwa lainnya, wis tambah gak karu-karuan. Jangan sudah, fikih kasihkan fuqaha, kasihkan ahlinya, hadis kasihkan para muhaditsin, tafsir kasihkan mufassirin. Jangan ente bawa Al-Quran terus nafsirkan, tambah diguyu-guyu ente. Apalagi nafsirkan Quran, orang kalau sudah nafsirkan Quran itu kan bahasa Arabnya mesti kuat. Ya, bahasa Arabnya itu harus kuat dan harus membaca, ya paling penting dalam tafsir Quran bahasa Arab. Dan para mufassir juga nggak bisa bicara hukum fikih, kasihkan fuqaha.
Kalau sudah ahli tafsir baca ngomong fikih, tak karu-karuan nanti. Wallahu a'lam bi shawab bisirril Fatihah.